Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallah. Hadirin hadirat jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya, atas usia yang Allah karuniakan kepada kita, atas kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita, atas kesempatan, atas iman dan Islam. Pada kesempatan ini kita kembali dapat melaksanakan sebagian perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Jumat pada 13 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 2 Januari 2026 Masehi. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kepada uswatun hasanah, kepada suri tauladan kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'it tabi'in, serta seluruh umatnya, serta seluruh pencintanya hingga yaumil akhir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini, khatib senantiasa untuk mengingatkan kepada seluruh jamaah, wabil khusus teristimewa kepada diri khatib sendiri. Mari di awal tahun 2026 ini kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha seoptimal mungkin melaksanakan segala perintahnya dan berusaha juga sekuat kita untuk meninggalkan segala larangan-larangannya. Pada saat yang sama juga kita sebagai umat pengikut dan pencinta Rasulullah yang kita senantiasa menyebut kelompok kita atau umat ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita pun berusaha untuk meneladani sunnah-sunnah apa saja yang senantiasa Rasulullah tunjukkan, beliau amalkan, dan itu kita usahakan untuk kita teladani. Yang dimaksudkan sunnah adalah segala tindak tanduk, segala perbuatan, segala perkataan, bahkan cita-cita Kanjeng Nabi, meskipun sebagian ada yang belum beliau laksanakan, itu adalah seharusnya menjadi cita-cita kita dan kita wujudkan juga. Demikian juga hal-hal yang Rasulullah pernah katakan sebagai sesuatu yang tidak baik, kita pun
sebagai pencintanya dan pengikutnya, kita pun berusaha untuk tidak melakukannya. Inilah makna cinta kepada Rasulullah. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan, dengan mempelajari, dengan membaca dan mengamalkan segala isi Al-Quran. Dan cinta dan patuh kepada Rasulullah dengan mempelajari, bahkan anak-anak kita menghafal hadis-hadis Rasulullah, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdzah, ibadah-ibadah personal, puasa, sholat, haji, adalah amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Bila kita meninggalkannya, tidak berkurang atau tidak mengurangi atau tidak merugikan apapun kepada orang lain. Tetapi ada juga ibadah-ibadah ghair mahdzah, ibadah-ibadah sosial yang bila kita melakukannya maka terasa dampaknya bagi lingkungan kita. Demikian juga ketika kita tidak melakukannya, kebaikan-kebaikan sosial, maka bisa jadi warga di sekitar kita, saudara-saudara kita menjadi atau merasakan juga ketiadaan itu. Inilah amalan-amalan sebagai bentuk penyempurnaan ketakwaan kita. Jadi tidak semata kita melakukan ibadah-ibadah yang dikatakan orang saleh itu, yang bangunnya pagi-pagi, kemudian sholat subuh jamaah, bahkan melakukan atau sempat melakukan qiyamul lail atau sholatul lail, atau rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Itu sangat baik dan itu luar biasa. Sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum melakukan sholat-sholat wajib, kita lakukan juga sholat-sholat sunnah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi kita, seandainya kita melakukan itu, tidak memberikan keuntungan, tidak bisa mensejahterakan, tidak bisa membahagiakan saudara kita, tetangga kita, orang-orang fakir miskin di sekitar kita, tidak akan terbantu ketika seorang muslim hanya melaksanakan ketakwaan dalam bentuk personal saja. Maka ketakwaan yang Rasulullah teladankan juga kepada umatnya adalah bagaimana Rasulullah selain melakukan seperti dinyatakan dalam sebuah hadis, Siti Aisyah menyampaikan bagaimana Rasulullah ketika sholat malam berdirinya begitu lama, bacaannya panjang, bahkan kakinya kadang Siti Aisyah melihatnya sampai bengkak-bengkak. Bagaimana beliau juga melakukan puasa sunnah dan ibadah-ibadah mahdzah lain. Namun pada saat yang sama Rasulullah begitu peduli dengan saudara-saudaranya, dengan tetangganya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dinyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Di hadis yang lain dinyatakan falyukrim dhaifah. Muliakan tetangganya, muliakan tamunya, hormati tamunya, tanya keperluannya. Kalau orang tua dulu kita di kampung, kalau ada tetangga jauh atau saudara jauh atau kenalan jauh, bila bertamu maka ditawarkan penginapan, ditawarkan untuk menginap di rumah kita. Namun tradisi, budaya, adat istiadat bergeser dari waktu ke waktu. Mungkin di zaman sekarang bukan sesuatu yang lazim untuk dilakukan, di mana orang asing layak dicurigai karena adanya orang-orang asing yang tidak bisa dipercaya. Namun demikian, dalam era yang seperti apapun, prinsip Rasulullah
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya atau muliakan tamunya. Bisa kita artikan bagaimana agar tetangganya tidak terganggu dengan kehadiran kita, dengan keberadaan kita. Kadang-kadang hal kecil bisa mengganggu kepentingan umum atau urusan umum. Bahkan karena menaruh pot untuk keindahan rumah kita, tanpa sadar kita mengambil hak lalu lintas atau jalan umum. Kita terlalu berlebih mengambil hak kita di depan rumah kita sampai mengambil bagian jalan misalnya. Atau kadangkala ada orang yang memiliki tempat tinggal di tikungan, lupa membuat halaman dan taman terlalu berlebih ke jalan sehingga mempersulit orang berbelok. Ini adalah contoh-contoh praktik-praktik yang sering tidak kita sadari. Dan sesungguhnya ketika kita berbicara tentang bagaimana menjaga dan memelihara ketakwaan dan meningkatkan kualitas ketakwaan, maka hal-hal yang bersifat sosial perlu kita sadari, perlu kita renungkan, lalu kita perbaiki dan kita tingkatkan kualitas kebersamaan kita. Inilah yang dimaksud kesalehan personal bergerak menuju kesalehan sosial. Hadirin rahimakumullah, di awal tahun ini tentu kita, bila kita berselancar di dunia atau sosial media, ada yang dikatakan resolusi, ada kebulatan tekad. Di tahun ini saya ingin melakukan apa, pencapaian saya harus apa, target saya harus apa. Bagaimana Islam melihat ini? Sesungguhnya tidak ada yang luar biasa. Islam tidak melarang, bahkan menganjurkan. Bukan hanya setahun sekali, bahkan setiap saat Islam menganjurkan bagaimana kita untuk belajar melihat apa yang kita lakukan di kemarin, di waktu yang lalu, apa yang kita lakukan hari ini, dan bagaimana kita belajar dari peristiwa hari ini untuk kita perbaiki di hari esok. Ini adalah nilai-nilai Islam yang selalu mendorong umatnya untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan. Karena dinyatakan bahwa al-imanu dan at-taqwa itu yazidu wa yanqusu. Iman dan takwa itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Kualitasnya bisa naik grafiknya, bisa turun bahkan anjlok. Inilah yang harus kita pertahankan. Inilah yang harus kita tekadkan. Dan ini terkait dengan niat. Itulah sebabnya Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Di awal tahun ini selayaknya kita niatkan Bismillah ya Allah. Bukan karena ini awal Januari 2026. Ataupun bukan saja karena ini Muharram atau bulan apapun di awal tahun. Namun setiap hari siogyanya kita mencanangkan niat bahwa ya Allah, Bismillah dengan namamu ya Allah, hari ini aku ingin memperbaiki amalku. Hari ini harus lebih baik. Dinyatakan di awal khutbah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, maka hendaklah setiap diri melihat ma qaddamat, apa yang sudah dilakukan di waktu yang lalu, lighad atau lighadin, untuk hari esok. Banyak mufassir memberikan makna atau penafsiran terhadap ayat ini, bahwa orang-orang yang beriman dianjurkan untuk belajar terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu, untuk diperbaiki di hari ini dan untuk kebaikan hari esok. Tetapi juga yang lebih jauh, para ulama mengartikan
maka hendaknya setiap diri berpikir bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata untuk menjadi tabungan dan bekal di alam keabadian, li ghadin, di hari esok. Esok yang sesungguhnya, esok nanti, esok di yaumil akhir dan hari pembalasan nanti. Kembali kepada niat, bismillah, mari kita niatkan di awal hitungan Masehi ini, di Jumat pekan pertama Januari 2026 ini, kita tekadkan, setelah kita melakukan tekad, kebulatan tekad, niat-niat yang baik, maka perkuat lagi niat kita. Bismillah, tahun ini kita harus beramal lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan manfaat kepada orang banyak. Karena Rasulullah sering mengingatkan para sahabatnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang banyak. Kalau tekad kita di tahun ini hanya ingin bekerja lebih baik, jabatan yang lebih baik, dengan gaji yang lebih baik, mungkin pada level tertentu kita hanya berpikir untuk kebaikan diri sendiri saja. Tetapi insya Allah kalau diniatkan karena Allah, ya Allah, seandainya gajiku bertambah, pendapatanku bertambah, aku niatkan juga infak dan sedekah pun akan bertambah. Insya Allah dengan niat-niat yang semacam itu, maka Allah akan memberikan kebaikan, bukan saja pada saat doa itu dikabulkan, bukan saja ketika doa itu menjadi kenyataan, bahkan ketika doa kita ini ditangguhkan, namun tetap sebuah niat akan dicatat oleh Allah. Niat kebaikan Allah catat meskipun belum dilakukannya, namun niat kejahatan Allah belum mencatatnya hingga kita melakukan kejahatan itu. Itulah betapa rahman rahimnya Allah kepada kita. Niat yang baik, baru niat saja sudah menjadi kebaikan, namun rencana jahat Allah belum mencatatnya hingga amalannya itu dilakukan. Karena Allah begitu sayang kepada kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.